Ya, film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan kisah seorang ibu rumah tangga yang tidak puas dengan suaminya. Sampai akhirnya dia kepincut sama anak kuliahan yang lebih bertenaga. Tokoh utama dalam film ini adalah Hye-jong yang diperankan oleh Yeon-jae. Sebelum lanjut, film ini banyak sekali adegan yang bikin tegang. Jadi, mohon pengertiannya ya kalau banyak scene yang aku potong atau di skip. Hye-jong tinggal di sebuah apartemen bersama suami dan putra kesayangannya yang bernama Sung-min. Selama beberapa tahun terakhir, mereka terlihat bahagia tanpa ada gangguan apapun. Terlebih lagi, mereka hidup berkecukupan. Sampai akhirnya, Hye-jong merasa tidak puas saat bercinta dengan suaminya yang mulai menua. Apalagi, dia juga merasa bosan dengan hidupnya yang begitu-gitu aja tanpa adanya tantangan. Suaminya Hye-jong memiliki banyak uang. Saking banyaknya, dia menaruh sebagian uangnya di berangkas di dalam kamar. Seperti biasanya, pagi hari Hye-jong menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya. Tapi nyatanya, Sung-min masih tidur. Sung-min adalah seorang anak kuliahan. Dia sedang dalam masa liburannya. Jadi, dia bermalas-malasan. Tapi, ibunya ingin Sung-min memiliki kegiatan di masa liburannya supaya tidak menganggur di rumah. Ibunya ingin mencarikan pekerjaan dan kebetulan temannya yang bernama Yeon-hee mengelola sebuah kafe di pinggir sungai. Sung-min awalnya tidak ingin bekerja di sana, tapi karena paksaan ibunya, mau nggak mau dia harus nurut. Mereka akhirnya pergi ke tempat teman ibunya. Sampai di sana, Sung-min langsung terkejut karena teman ibunya itu masih muda dan seger. Sampai-sampai Sung-min tidak fokus melihatnya. Yeon-hee mengelola sebuah kafe dan memiliki satu karyawan di sana. Dan karyawannya itu tampaknya tidak suka dengan kedatangan Sung-min yang ingin bekerja di sana juga. Hye-jong meminta bantuan pada Yeon-hee untuk menerima Sung-min bekerja di kafenya. Yeon-hee melihat Sung-min sebuah mangsa yang empuk. Kapan lagi dia bisa mendapat berondong yang bisa dikibuli? Dengan senang hati, Yeon-hee menerima Sung-min untuk bekerja di sana. Sung-min lalu diajak Yeon-hee berkeliling kafenya sambil menjelaskan barang-barang yang ada di sana. Tapi lagi-lagi, karyawan lama Yeon-hee tidak suka dengan Sung-min dan sengaja menjahili mereka yang berduaan. Sementara Hye-jo yang berada di rumah tampak suntuk karena tidak ada hiburan. Lalu dia teringat kalau dulu Sung-min punya teman yang sering main ke apartemen. Dia mencoba untuk menghubunginya dan dia tidak menyangka kalau SMS-nya dibalas oleh temannya Sung-min. Esoknya pagi-pagi sekali Sung-min dan suaminya berangkat bekerja dan gak sempat buat sarapan pagi. Lalu dia mendapat panggilan tak terjawab yang berasal dari temannya Sung-min yang bernama Do-jin. Hye-jo tampak terkejut karena Do-jin mengajaknya untuk ketemuan di taman pagi ini. Saat mereka ketemuan, Hye-jo terkejut kalau Do-jin sudah banyak berubah. Dia berbeda dengan Sung-min yang masih kekanak-kanakan. Do-jin terlihat lebih dewasa dan lebih cool. Mereka lalu berbincang-bincang di taman meskipun tampak canggung. Saat mereka lagi berbicara pun, Do-jin tampak stay cool. Mungkin dia juga malu-malu kalau ibunya Sung-min masih terlihat bugar dan cantik. Mereka lalu memutuskan untuk minum-minum di rumah Do-jin supaya bisa mencairkan suasana. Hye-jo tampak mulai bisa menunjukkan senyumnya pada Do-jin. Setelah suasana sudah mencair, Do-jin mengajak Hye-jo istirahat di kamar. Lalu dia izin mandi sebentar dan mendatangi Hye-jo tanpa menggunakan baju. Do-jin dengan cepat meluluhkan Hye-jo untuk rebahan di kasur dan akhirnya permantapan pun terjadi. Sementara Sung-min ternyata datang terlambat ke tempat kerjanya. Dia lalu ditegur sama karyawan lama dan langsung disuruh nyapu. Sung-min meminta maaf, tapi pria itu tetap menunjukkan sikap jengkel sama Sung-min.
Lagi asik-asiknya nyapu, Yunhee turun dan mendatangi Sungmin yang membuatnya jadi salah tingkah. Yunhee izin padanya, dia mau pergi sebentar. Sungmin berharap suatu hari nanti dia bisa mendekati Yunhee dan minta jatah darinya. Di sisi lain, Hejo dan Dojin berkomitmen satu sama lain. Hejo tampaknya mulai menyukai Dojin. Dia akan membantu keuangan Dojin dengan syarat Dojin mau diajak enak-enak. Dengan senang hati, Dojin menyetujui permintaan Hejo. Sementara Sungmin yang masih bersih-bersih kembali didatangi Yunhee. Jika sudah beres, Sungmin diminta untuk membantu Yunhee di atas. Yunhee tampaknya merencanakan sesuatu. Setelah Sungmin selesai beres-beres, dia naik ke atas dan mengintip ruangan Yunhee. Ternyata Yunhee sedang ganti baju dan membuat Sungmin jadi salah tingkah karena ketahuan. Tapi Yunhee malah menyuruhnya untuk masuk membantu membukakan bajunya. Karena tidak tahan melihat gunung kembara Yunhee, alhasil Sungmin langsung menggasaknya di sana. Sungmin tampak semakin percaya diri untuk mendekati Yunhee. Dia tersenyum, berharap bisa menjadi kekasihnya suatu hari nanti. Sementara Hejo semakin hari semakin lengket sama Dojin. Bahkan dia tidak segan-segan mengambil uang yang disimpan suaminya di dalam berangkas hanya untuk Dojin. Mereka tampak sudah seperti sepasang kekasih. Padahal di rumah sudah ada suaminya yang menunggu. Sampai suatu hari suami Hejo menyadari kalau uangnya semakin lama kok semakin berkurang di dalam berangkas. Selain dia, hanya Hejo yang tahu kode berangkasnya. Dia mencoba bertanya pada Hejo tentang uang yang ada di dalam berangkas, tapi Hejo tampak mengelak dan mengalihkan perhatiannya. Dia tidak tahu menahu tentang uang itu. Tapi suaminya masih merasa ada yang tidak beres. Setelah itu Hejo tampak resah. Sudah tengah malam, Sungmin belum juga pulang. Lalu dia mendapat telepon dari Dojin kalau dia memberikan info penting. Ternyata Dojin bersama Sungmin yang sedang teler berat akibat kebanyakan minum. Mereka tadi habis nongkrong-nongkrong sama teman-teman lainnya. Hejo juga kecewa pada Dojin, harusnya dia bisa mencegah Sungmin minum terlalu banyak. Keesokan harinya, Hejo mengajak Dojin untuk ketemuan. Dia ingin memberitahukan Dojin kalau mereka ingin menyudahi hubungan gelap mereka. Karena suaminya sudah mulai curiga dengan Hejo belakangan ini. Hejo lalu memberikan amplop berisi uang dan pergi. Dojin terus mencoba menghubungi Hejo, tapi ditolak. Meskipun begitu, Hejo juga tampaknya masih kepikiran. Sementara itu, suaminya Hejo pulang-pulang bawa paket yang isinya kamera CCTV. Tampaknya dia ingin memantau kegiatan istrinya di rumah. Dia memasang di sudut rumah yang tidak terlihat. Hari-hari Hejo terus kepikiran sama Dojin. Dia tidak tahan ingin dicoblos tampaknya. Tapi tak lama setelah itu bel berbunyi dan ternyata Dojin mendatanginya. Dojin yang tampak tidak tahan juga langsung mendorong Hejo untuk bermantap ria. Mereka tidak tahu kalau ada CCTV yang mengawasi mereka. Malamnya suaminya Hejo melihat rekaman CCTV dan benar saja kalau Hejo ada main di belakang. Tapi lama-lama dia menikmati rekaman itu sambil memainkan rudalnya. Suaminya masih ingin membuktikan kalau Hejo benar-benar selingkuh darinya. Dia pura-pura pergi dinas, tapi nyatanya dia malah pergi ke mobil menunggu kedatangan Dojin. Dan benar saja, Dojin datang ke apartemennya. Suaminya mengawasi Dojin dan Hejo dari HP-nya sambil kembali memainkan rudalnya. Dojin tampaknya sudah ketergantungan dengan Hejo. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Sugar Mom. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, alur. Dan sampai jumpa.